Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Panas Dingin Channel. Kemarin kita tuh udah ngomongin soal anak-anak yang pada pergi ke Labuan Bajo. Itu anak-anak muda. Kali ini kita juga kedatangan tamu. Mager ya. Yang setengah tua maksud lu gitu. Iya. Gimana ya? Kemarin Mama seger. dari kemarin udah anak muda nih, terus Mama seger. tiba-tiba masuk, ya Allah gini. Tapi ini juga mamah muda, Saudara-saudara. di belakang mamah muda, yaitu Yang ada udah subscribe jangan sampai unsubscribe ya. kemarin udah seger-seger banget kan anak-anak muda, tiba-tiba Makasih loh Chan. ada ini. Makasih loh. Tepuk tangan buat Kak Hamidia. Terima kasih untuk 20.000 orang yang sudah tepuk tangan di bawah sana. Kak Hamidia ini adalah seorang public figure Masa ya? dan modal iklan Masa sih? dan mamah muda, Yoha, kalau Mahmud iya dong. mempunyai 2 orang anak kan. Betul. Harusnya 3 justru. Tapi yang bikin pertama keguguran. Oh, harusnya 3. Jadi yang ada cuma 2. Belum rezeki. Belum Iya, rezeki. kita nambah lagi lah. Nambah rezeki yang lain dulu aja ya. Amin. Kalian dulu aja ya. Amin. Oh ya kan. Sebentar lagi sebelah sana. Iya benar. Calon ya. Iya. Waduh, kacau kan ya. Aduh, langsung dorong nih saya nih. Oh ya, kan kemarin kan kita udah sama Jiwa, karena Jiwa juga nanti ada masuk juga. Cuman kita tambahan host baru. Yeay. Ada Danu Aksal. Danu Asik. Aksal, dia itu adalah apa ya dibilangnya? Cicak-cicak di dinding. Iya. Nemplok di mana? Kolektor reptil, reptil. Reptil. Iya, kolektor reptil. Kurang Banyak banget nih iguana, ular, semuanya. Kak Hami Ya. yang selalu menjadi istrinya preman di setiap sinetronnya. Bener gak sih? Betul. Iya. Sejauh ini benar. Bener ya? Benar. Pernah ngerasa gak sih kami apa namanya pengen gitu di apa sih ibaratnya mencoba peran lain? Oh ya oke. Kalau pengen coba peran yang lain sih jujur aja namanya juga kita ini ya pekerja seni ya. Iya. Pengen banget pastinya eksplor kemampuan lewat peran-peran yang lain karena memang kebetulan dari mulai sinetron Gober, terus kemarin sempat di Amanah Wali, terus Iya. sekarang di Tukang Ojek Pengkolan. Entah kenapa seperti sudah ini loh, sudah terbentuk kalau Hami itu adalah spesialis untuk istri preman. Dapatnya peran-peran yang begitu melulu, tapi gue senang sih, maksudnya bagaimanapun peran yang dikasih ke gue itu adalah bagian dari kepercayaan PH kepada gue gitu kan. Kalau gue tuh kayaknya mampu untuk memerankan itu, tapi kalau ditanya gue sebenarnya mau apa enggak sih peran yang lain? Akhirnya Jiwa datang juga membawa sebuah kopi panas dingin. Jadi bikin podcast di Panas Dingin itu dapat kopi dari Panas Dingin langsung. Ini rasa apa, Wak? Rasa apa, Wak? Gue tahu Apa? ini. Gue tahu ini pasti gula aren. Wih. Udah hafal banget lah. Soalnya Jiwa tuh tahu banget gue suka Sukanya apa ya. gula aren. Cucu lo. Dia kalau kesini mestinya kopi gula aren. Yoha. Memang Makanya buat kalian yang pada nonton nih harus cobain nih gula aren yang asli juara banget. Kesini. Dan harus Kesini, Jiwa yang datang bikin, sini. jangan sampai Danu atau dia. Kayak bisa kami, cuman ya pakai gula aja lah, kopi gula. Ya gitulah pokoknya. Kalau misalnya ditanya gue pengen gak sih ngerasain peran-peran yang karakternya beda daripada karakter yang udah pengen banget. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa dapat kesempatan untuk memerankan karakter yang beda daripada biasanya. Khususnya gue pengen banget nyobain main action. Iya. Tapi bukan kolosal ya. Kalau bisa sih jangan kolosal, pengen beneran yang action Action, ya. gitu. Gitu. Kayaknya bakal seru banget sih. Ini kan kami kan seorang public figure juga, model iklan juga. Jam tayangnya tuh syuting kan udah padat banget ya. Wih, luar biasa ya. Gue udah kayak Dian Sastro, ya Allah. Terus cara membagi waktunya gimana nih sama keluarga? Ya, kebetulan bisa dibilang gue tuh bernasib baik ya. Sejauh ini dapat sinetron stripping tuh yang jamnya tuh family time banget. Maksudnya
nggak yang dari pagi terus pulangnya ke pagi Lebih lagi. fleksibel. Iya, sejauh ini gue dapet syutingnya tuh termasuk syuting sehat. Jadi entah yang callingannya siang meskipun pulangnya agak malam. Jadi dari pagi sampai siang tuh gue masih sama anak-anak. Atau kebalikannya, gue syuting dari pagi banget, tapi sore menjelang malam tuh gue udah ada di rumah gitu. Jadi untuk bagi waktu antara kerjaan sama keluarga sih, so far nggak ada kendala sama sekali. Dan apalagi kebetulan suami dan anak-anak juga support banget sama kegiatan gue. Dan anak-anak juga memang dari mereka baru lahir juga udah terbiasa sama ritme kerja gue. Jadi mereka sih oke-oke aja sih. Tapi suka rewel gak sih anak kamu? Enggak sih ya, kayaknya gua rasa untuk teman-teman di luar sana mungkin yang nonton podcast ini juga perempuan-perempuan wanita karir yang memang udah biasa ninggalin anak-anaknya untuk kerja dari kecil, biasanya anak-anaknya tuh lebih mandiri justru kalau menurut gue ya. Kalau gue lihat nih ya dari teman-teman gue yang lain yang memang maksudnya anaknya itu diasuh sama ibunya langsung, mereka itu kecenderungannya memang lebih ke anak ibu banget gitu, lebih anak ibu banget. Kemana-mana mau sama ibunya. Nah kalau anak gue tuh bukan tipe yang begitu, dia tuh yang lebih yang mami mau kerja dulu ya nak, mau syuting dulu ya, oke mami nanti pulang jam berapa, kira-kira jam segini, oke. Tapi yang penting kalau misalnya gue memang nanti ketemu nih ada waktu kira-kira tanggal segini sampai tanggal segini gue kosong nih, gue pasti ajak mereka jalan-jalan dan benar-benar family time. Jadi yang benar-benar gue tuh handphone gak gue pegang, terus nggak ada kegiatan lain selain kegiatan sama anak-anak dan suami gitu. Tapi sih. Misalnya kalau lagi kayak keluar kota begitu, lebih kayak dia ngikut atau enggak sih maksudnya? Kalau gue lebih fleksibel sih, jadi kalau misalnya gue pas lagi dapat syutingan mesti keluar kota atau pokoknya nggak di Jakarta gitu ya, harus traveling keluar ke tempat yang lumayan jauh, gue lihat lokasinya dulu Danu. Jadi gue lihat dulu lokasinya, seandainya memang lokasinya itu nyaman buat anak-anak, misalnya mungkin di tengah kota, terus ada hotel yang nyaman buat anak-anak, kadang gue bawa. Jadi gue tetap kerja, tapi anak-anak seolah-olah mereka liburan tuh di hotel, mungkin sama neneknya atau sama suami gue. Ya, tapi kalau misalnya lokasinya itu kayaknya kurang nyaman buat anak-anak, gue lebih pilih mereka tetap nyaman di rumah gitu. Jadi gue paling gue kasih pengertian ke anak-anak, Kak, Dek, ini soalnya lokasinya agak di pedalaman, nanti kalau mau dapat hotelnya juga kurang nyaman, nggak ada kolam renang, ntar nggak ada hiburan, mereka malah rewel, mendingan di rumah gitu sih kalau gue. Anaknya umur berapa sih Kak? Yang pertama itu umur 7 tahun. 7 tahun. Yang kedua itu umur 3 tahun. Lagi seru-serunya ada berdua. Benar, itu. rame Banget. Rewel banget ya? Aduh, pokoknya kalau mereka lagi berdua, 5 menit pertama main bareng. Kemudian ya gitu deh. Berantem. Tahu lah ya. Ada aja gitu kan yang diributin. Entah cuma gara-gara sedotan terus dia berantem lah. Yang gitu-gitu deh, tapi seru sih. Seru banget. Ya tapi kan gue juga kan lagi ngalamin nih, misalnya kan istri lagi hamil kayak gini. Dulu kan maksudnya bagilah pengalaman suka rewel gitu kami kalau malam, istri kan di rumah. Lagi hamil? Iya. Oh iya. Gimana ya? Emang bawaannya dia kayak gitu kan gimana sih? Sebenarnya gini sih ya, kalau menurut gue kadang-kadang kalau wanita hamil itu banyak faktornya. Bisa jadi dia hormon. Jadi karena perubahan hormon terus dia jadi moody. Bisa jadi karena itu. Yang kedua, ada juga perempuan yang merasa insecure. Oh iya. Jadi mungkin ya, gue ngerasa gini misalnya, waktu gue belum hamil, gue bisa kemana-mana sendiri gitu kan, nggak ada keluhan apa-apa, masih merasa cantik gitu kan, iya badan bagus ya, wajar lah ya perempuan lah ya. Sementara pada saat kita hamil gede tuh kan, yang pinggang sakit lah, mau pergi kemana-mana, ntar orang tua lagi hamil gede, jangan pergi-pergian, banyak larangan ini itu, banyak pantangan, terus ditambah lagi ya gitu, maksudnya tadinya yang kita sendiri, terus tiba-tiba kita harus berdua dengan perubahan bentuk tubuh yang mungkin kadang-kadang ada yang bisa nerima itu sebagai sesuatu yang lumrah, ada juga yang justru merasa insecure. Waduh, kok gue jadi beginian, ntar laki gue bakalan gini-gini nggak ya, ntar laki gue bakalan ngelirik cewek lain. Perasaan insecure begitu biasanya ada banget sih Tama, dan itu biasanya bakal bikin dia jadi ya itu tadi, entah moody, entah jadi protek sama lu, entah jadi cemburuan, efeknya bawel banyak. Iya. Dan lunya juga Cang, makanya iya, benar. Perempuan hamil tuh cuma perlu di-treat lebih daripada biasanya. Jadi kalau menurut gue sih harusnya gini loh, perempuan hamil itu kalau bisa
kasih apa yang dia mau sebelum dia ngomong sama lu. Iya. Nah, kalau dia begitu, maksudnya dengan begitu dia pasti lebih bisa tenang lah. Gue juga kan paling kayak nggak ngebatasin gitu. Kalau misalkan kayak dia yang dulu yang suka main dan gue juga yang suka main, bagusnya kita sama-sama saling ngertiin sih. Ya, memang kalau menurut gue sih memang harusnya begitu sih ya. Jadi pernikahan tuh nggak membuat lu berubah jadi orang lain karena terpaksa. Iya. Jadi kalaupun memang misalnya Tama nih sekarang nih maksudnya pasangan muda-mudi gitu kan, pernikahan muda gitu kan, pasangan muda. Ya sebisa mungkin Tama tetap jadi Tama, istrinya tetap jadi istrinya. Kalaupun memang harus ada yang berubah adalah karena keinginan dari masing-masing untuk jadi lebih baik. Bukan karena lu nuntut istri, lu sebagai istri lu tuh harusnya ada di rumah, lu nyiapin gua makan, udah nggak zamannya lah ya begitu. Yang penting masing-masing dari kita tahu batasannya, maksudnya nggak berlebihan ya. Mungkin kayak gue nih, dulu mungkin waktu gue single, belum punya anak, belum punya suami, gue bisa nongkrong sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi nggak ada masalah. Kalau sekarang alhamdulillah banget laki gue juga orangnya nyantai banget. Gue masih bisa nongkrong kayak gini kan. Masih bisa nongkrong sama lu pada tapi paling jam 10 jam 11. Oke, bye, gue pulang ya. Anak-anak gue nunggu gitu. Dan di sini kan ngerti juga. Iya, gitulah. Terus kalau misalkan kan udah mulai pagi-pagi banget lah, pasti kami kan udah pasti berangkat kan pagi-pagi banget. Ya. Nah terus kalau misalkan ngasih sarapan gitu buat suami, Kalau jedanya tuh berapa lama sih? Misalkan dia duluan yang berangkat apa kami duluan yang berangkat? tergantung sih, kan kebetulan kalau kita callingan syuting tuh memang kan nggak pasti ya. Jadi setiap harinya tuh bisa berubah-ubah. Kadang jam 6 kita udah di calling, harus nyampe di set. Kalau dalam kondisi begitu biasanya gue yang berangkat duluan. Dan alhamdulillahnya balik lagi keluarga gue itu keluarga yang sangat support, sangat paham banget kondisi gue tuh seperti apa. Jadi kalau dalam kondisi dimana gue harus berangkat duluan, laki gue tuh nggak yang ribet, gue harus nyiapin sarapan dulu. Dia bisa dibilang suami yang mandiri. Jadi kalau misalnya memang gue tuntutannya harus berangkat lebih pagi dari dia, ya udah maksudnya paling nanti suami gue dibantu sama Mbak untuk nyiapin, maksudnya anak-anak mau makan apa. Kalau laki gue, kalau cowok mah ya kan kayak lu gini, segede gini masa harus disiapin juga sih ya? Sama aja lah ya. Beli aja, iya ribet banget sih lu. Paling anak-anak sih, anak-anak yang mesti dipikirin. Dan biasanya gue kalau misalnya besok nih udah callingan pagi, gue udah titip pesen tuh sama si Mbak. Besok ibu ini ya, syutingnya pagi. Jadi tolong besok pagi masakin ini buat anak-anak gitu. Tapi emang itu Simbanya juga emang tinggal di situ apa? Iya, tinggal di dalam. Tinggal di dalam. Gitu. Seru deh, pokoknya seru. Ayo buruan nyusul. Yang mau komen. Ya. Kasihan masih jomblo. Dibuka loh konsultasi gratis dengan mami ya anak-anak di sini. Aduh. Karena memang di sini juga kan yang merit belum banyak ya. Ya nggak sih Iya. di sini di teman-teman adik-adik di Kopi Panas Dingin nih masih banyak banget yang belum merit. Masih banyak banget yang belum merit. Jadi masih bisa. masih available loh. Masih bisa. Untuk Anda yang mungkin berminat bisa hubungi melalui saya di nomor telepon ini. Bikin manajemen deh. Oh iya dong ya minum dulu kopinya. Allah. Silakan kopinya minum dulu. Jiwa, thank you loh kopinya, Cucu. Lu ya Allah. Ini asli, ini kopi favorit gue banget. Jadi gue memang nggak ini ya, maksudnya nggak bilang kalau gue nggak ada minum kopi gula aren ini di kedai-kedai yang lain. Tapi no peres-peres, gula arennya Jiwa ini masih the best. Ya nggak Jiwa Cucu. Nggak percaya, cobain di sini. Apa saking excited? Excited. Nah ini ngomongin soal kopi nih, Kak Hami ini kan orang yang paling tahu nih panas dingin dari awal banget terbangunnya, ya kan, sampai sekarang kan udah banyak perombakan semuanya nih. Awal sampai yang sekarang, bahkan sampai Bani turun tangan untuk ngerubah ini semua. Menurut Kak Hami itu bagaimana sih? Yang pasti sih kalau yang gue lihat nih ya dari awal Kopi Panas Dingin ini baru ini kan baru banget launching waktu itu kan. Benar. Udah setahunan ya. Udah mau setahun. Udah setahunan iya.
ini tuh kayak mengikuti karakter si adik-adik ini, adik-adik yang nongkrong di sini. Karakternya tuh jadi kayak makin dewasa, tau nggak? Iya. Iya, maksudnya kayak tata letaknya, pemilihan interiornya itu tuh makin dewasa Makin dalam bagus arti ya. kata. Iya, dalam arti kata gini. Kalau kemarin tuh kan kayak anak kemarin sore yang lagi belajar Baru bikin bangun, usaha. iya. Kalau sekarang itu udah lebih yang dipikirin banget. Iya. Oh, oke, kayak gue mau pasang sofa nih, misalnya masang sofa, oh fungsinya buat apa, udah jelas, mau dibikinnya tuh kayak apa, jadi sofanya mau yang model apa, terus ya kayak gitu-gitu deh, pokoknya Iya. perubahan bentuk apapun tuh kayak dipikirin gitu. Iya, ibaratnya mungkin mereka nih owner-ownernya ini sekarang lebih kayak udah ke anak SMP. Betul, Dulu kan udah masih naik SD kan, kelas. masih kayak ngeraba-ngeraba nih, aduh Betul. apa ini yang mau ini. Ditambah satu lagi Tama, jadi kalau menurut gue sih gini ya, lingkungan tuh sangat mempengaruhi. Mungkin kan kalau kemarin waktu awal-awal kopi panas dingin ini dibangun, itu atas pemikiran 4 orang doang kan, Iya, beberapa betul. orang lah Benar, ibaratnya ya, beberapa orang doang. Nah seiring berjalannya waktu, banyak adik-adik yang lain, teman-teman yang lain yang pada nongkrong di sini, saling sharing lah, ya nggak sih, saling pendapat. tukar pikiran, tukar pendapat, masukan ini, masukan itu. Mungkin yang ini suka nongkrong di sini, coba deh Bani bikin begini, coba deh ini bikin begitu. Nah, ya itulah itu yang bikin konsepnya tuh jadi makin matang, makin dewasa, makin bagus. Iya. Gitu. Terus- Apalagi yang sekarang nih, yang bener-bener sekarang di bulan ini, nih bulan apa nih? November. November. Nah, buat lu pada yang belum pada kesini, lu lihat deh perubahan kopi panas dingin tuh. Harus wajib Cocok coba banget. kesini. Cocok banget sih. Terus nih kak, kakak kan sering kesini. Sering banget. Sering banget. Bukan karena lokasinya doang ya Iya di sini. dong, betul. Lokasi syutingnya di sini. Apa sih yang bener-bener bikin Kak Hami tuh nyaman nongkrong di sini, ngopi di sini, terus itu apa yang bikin nyaman Kak Hami? Ya, yang pertama gini, gue memang sering kesini waktu gue masih di Gober, Iya. ya kan? Benar. Gober. Tapi waktu gue udah nggak di Gober, gue udah di produksi lain yang notabene tempat syutingnya jauh banget dari sini, gue tetap main kesini. Iya. Bener. Ya, tahu ya Malang. kan? Bener. Gue syuting zaman awali di RCTI dong, Betul. rumah di Priuk dong, Iya. jauh dong, Bener, tetap bener, main kan bener. gue kesini. Iya. Apalagi sekarang gue syuting balik lagi di sini, di TOP kan syutingnya deket sini juga kan, Iya. ya makin sering lah gue kesini. Yang pertama yang gue suka adalah yang pasti inilah ya, kopinya. Kopinya. Ya, kopinya gue suka. Wah, Ini no peres kopinya, kan? No peres kopinya karena baristanya adalah jiwa. Lah yang baristanya peres ini. Tapi benar, karena kopinya enak. Karena maksudnya lu mau peres bagaimanapun kalau minuman lu nggak enak, gue juga malas kali belinya, Iya. ya nggak sih? Benar, Ya, benar. jadi karena memang minumannya di sini enak. Jadi minuman di sini kan banyak. Mungkin menurut gue semuanya mungkin enak, Tapi yang paling juara karena memang gue suka banget ya ini, karena gue suka kopi gula arennya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah gue seneng banget di sini yang nongkrong itu bawa aura positif. Iya, betul. Gua nggak tahu ya, gua nggak tahu menurut pendapat orang lain, tapi gua tuh kan termasuk orang yang dituakan karena memang udah tua gitu kan dibanding sama lu pada Masih yang ada di cantik sini. kok, bener. Saya sekarang udah mau jadi orang tua juga. Oh, terima kasih loh. Ya tapi bener maksudnya gue itu kan termasuk yang salah satu yang paling tua lah di sini lah ya, Iya, yang benar, suka benar. nongkrong di sini tuh paling tua, paling kakak lah di sini gitu. Gue seneng sama adik-adik di sini. Kenapa? Karena ya itu maksudnya setiap kali ngumpul yang dibicarain tuh nggak cuma yang tong kosong itu loh. Iya. Ada isinya Ada gitu. isinya. Lu mau bikin apa? Kayak gini Betul. deh, kayak gini nih. Ini Iya, tiba-tiba asal lu nongkrong nongkrong, doang kan ini. iya, tiba-tiba lu nongkrong lu mau bikin podcast gitu kan. Iya. Meskipun segala sesuatunya memang perlu proses gitu Ya, kan, ngebangun pada podcast tuh awalnya. tetap perlu proses, tapi paling tidak lu pada kan udah punya konsepnya dan memulai. Itu gue benar, seneng benar, banget sih. Maksudnya karena waktu di usia gue seperti dulu pada, gue belum kepikiran ke arah sana kan. Jadi saat gue ngelihat ada anak-anak muda yang kreatif terus mau mencoba untuk sesuatu yang positif, gue seneng banget. Dan sekarang gue jadi makin senang kesini. Ya itu karena itu maksudnya makin banyak pemikiran-pemikiran positif yang ternyata bisa gue pelajarin dari adik-adik gue yang ada di sini gitu. Dan ini juga buat semuanya yang misalkan customer atau apa, jangan canggung. Kadang kan pada canggung kami, pada ngomongnya, Kak itu kopi emang khusus buat artis doang ya? Ya enggak lah. Enggak banget, enggak. Salah. Karena kalian ini kan buka buat semuanya, Betul. buat umum, dan kita juga di sini maksudnya dari seorang public figure semuanya, dari Kak Hami, Bani, Mukti, Ipon pun si Clara,
itu juga kayaknya kayak lebih welcome kalau kalian mau ngobrol atau apa sih. Betul. Lagian ya yang gue lihat sih ya, yang udah gue lihat ya, maksudnya siapapun yang nongkrong di sini, maksudnya nggak usah deh ya kita ngomongin siapa gitu, kayak kelasnya kayak Arbani gitu kan, siapa sih yang nggak kenal sama Arbani? Kayaknya kalau nongkrong di sini tuh semua ngelepas alma mater deh. Iya. Maksudnya dia Dia bukan nggak bawa embel-embel sebagai public figure itu. Kalau mau bawa embel-embel begitu ya nggak usah jauh-jauh, nggak usah lulu pada yang pada canggung. Gue juga sendiri canggung kali. Iya. Pertama, ya elah gue artis siapa gitu kan. Yang kedua, gila gue udah tuir kali. Nah, tapi balik lagi adik-adik gue tuh ada yang baik gitu kan. Nggak ada sih yang kayak gitu-gitu. Jadi buat lo yang pada mau datang aja, nyantai aja. Kalau misalnya nanti memang kelihatannya rame, ya nongkrong aja, nimbrung bareng, say hello ya kan. SKSD dulu Iya. aja ya kan. Ntar Nongkrong juga aja. lama-lama besok-besok juga deket beneran Iya. ya sih. Benar. Siapa tahu ada jodoh ketemu di sini Oh, ya kan. betul. Nah, tipsnya kalau lu nggak mau pada gabut nongkrong di sini, ya minimal kesini jangan sendiri dulu deh biar nggak gabut. Iya. Berdua ya kan, berdua. Jadi ntar ngobrolnya berdua dulu. Ntar kan mungkin ada satu yang biasa nongkrong di sini nimbrung satu lama-lama kenal. Benar. Gitu. Udah ada beberapa sih customer kayak misal dia mau datang sendirian, biasanya ngechat gua gitu ya. Kak, di kedai nggak? Biasanya kalau mau dia datang ke kedai, gua datang ke kedai, gua temenin. Oh, Ya, iya tenang aja, dong. jadi nggak bakal diinin kok. Nggak bakal dicuekin, nggak bakal didiemin. Iya, Soalnya santai juga kan aja. banyak kadang yang suka nge-DM kayak gini-gini kan, Kak ini buka gak gini-gini, kita pasti balas kok, sebisa mungkin pasti dibalas nanti, maupun dari kitanya atau langsung ke chat ke ownernya atau ke jiwanya juga pasti dibalas, cuman nggak mesti langsung karena Iya. kan kita kan Ada kegiatannya iya, masing-masing lah ada ya. kegiatan masing-masing juga. Betul. Lagian maksudnya sebenarnya buat kalian yang pengen kesini harusnya nggak perlu takut sih, karena menurut gue Kopi Panas Dingin itu termasuk kedai kopi yang konsisten. Maksudnya kecenderungannya tuh memang setiap hari buka gitu, jarang. Kayaknya gue nggak pernah lihat dia tutup sih. Iya. Cuma mungkin jamnya aja mungkin bisa mundur sedikit kalau mereka nih si adik-adik ganteng dan cantik ini nongkrongnya sampai jam 6 pagi. Nah, itu bukanya agak ngaret. Mohon dimaafkan ya kan, emang begitu. Di sini kan bukanya 26 jam. Oh kan, luar biasa kan? 26 jam di sini. Iya. Tuh. Jadi gini kami, sekarang balik lagi ke frame-nya kami kan. Kami kan sering syuting nih. Pasti udah banyak sinetron-sinetron lain kan. Nggak Ngobrolnya banyak juga sih. Iya sih. Ya, Tapi kan ya mudah-mudahan lah lebih Amin banyak ya lagi. Allah, Amin. amin. Siapa tahu Amin. bisa ikut main film. Amin, ntar. amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Banyak lah ketemu sama senior-senior. Betul. Ya kan? Itu cara menanggapinya, beradaptasinya, lebih tepatnya beradaptasi sama senior itu gimana sih? Sebenarnya bisa dibilang gue juga rada kesulitan sih ya. Iya. Jadi apalagi kalau produksi baru gitu kan, terus gue masuknya tuh di tengah-tengah, jadi bukan dari awal produksi. Iya, Itu udah gue alamin. Delalah gue harus di episode pertama gue masuk, gue harus langsung tektok sama pemeran utama, di mana dia itu adalah senior yang senior banget gitu. Canggung sih yang pasti. Iya, ya pasti canggung sih kayak mau negur anjir. Iya, siapa nih? terus tahu sendiri kan peran gue tuh lebih banyak peran marah-marah, Iya. ngegas ya nggak sih, lu bisa bayangin, iya, lu bisa bayangin, gue hari pertama syuting, ya nggak sih, hari pertama gue syuting, terus itu sinetron udah jalan sekian episode, gue baru masuk, gue harus maki-maki pemeran utama yang adalah senior, mampus gak lu? Iya mampus sih gue sebenarnya, rasanya gue mau pingsan wah terus terang aja. Ya kalau dibilang sulit banget. Cuma ya balik lagi, kita kan pekerja seni yang berusaha untuk kerja profesional gitu kan. Jadi ya paling ya gue banyakin doa sama gue reading sesering mungkin. Jadi skenario yang udah dikasih ke gue tuh gue baca sampai berulang-ulang sampai gue paham maksud dari skenario itu apa. Terus gue harus naruh emosinya di mana gitu kan. Dan detail-detailnya itu gue sebelum take sama lawan main tuh gue udah pikirin banget, oh saat gue begini gestur gue harus begini, meskipun memang nanti pada saat on action kadang buyar sih Wak. Iya. Mohon maaf. Karena kan kita kan juga Buyar. mesti tahu posisinya dia nih kan, kalau misalkan kami lagi break kan bukan dia juga lagi break, kayak cari-cari nih kesempatan ngobrol lagi gimana. Iya, apa nih betul. kondisinya dia Iya. lagi bete atau cuma, enggak kan. Cuma beruntungnya gua Tama, kalau masalah ngobrol, kebetulan mulut gua kayak ada 20 Iya, ya. Jadi gua nggak ada masalah, sejauh ini belum pernah merasa bermasalah untuk membuka obrolan sama siapapun. Jadi gua berusaha untuk bisa cepet beradaptasi sama lingkungan, Membaur, iya. lingkungan seperti apapun. Itu pesan-pesannya buat mereka tuh
apa gitu misalkan yang baru-baru lah kayak gimana? Kalau gue sih pesannya gini ya, maksudnya untuk kalian-kalian yang masih muda, jauh lebih muda dari gue gitu kan, kalau memang punya mimpi apapun itu, termasuk di dunia seni peran gitu kan, kalau lu memang pengen coba, ya coba aja, nggak usah takut-takut. Dan apalagi sekarang informasi mengenai peluang-peluang semacam ini tuh terbuka lebar banget ya kan, banyak banget saking-sakingnya nggak kayak zaman gua dulu maksudnya. Yang benar-benar harus. Iya, kalau gua tuh kan benar-benar harus gua door to door gitu kan, casting kesini kesana biar dapat peluang untuk casting aja dulu deh. Lu nggak usah dapat peran dulu deh, lu bisa punya kesempatan untuk casting aja tuh, which is udah bagus banget gitu. Nah kalau sekarang kan kayak informasi casting lu bisa cari di Instagram, lu bisa bikin konten yang bagus di TikTok, terus tiba-tiba ntar lu dihunting sama agency atau manajemen model gitu kan. Udah seterbuka itu gitu. Itu buat lu yang muda-muda. Jadi kalau lu memang punya mimpi untuk jadi pekerja seni atau apapun itu, lu cari deh peluangnya. Sekarang tuh banyak banget peluangnya, jangan sampai lu nyesel. Gunain kesempatan lu untuk explore kemampuan lu ya lewat usaha lah ya, dan doa gitu kan. Dan ada satu lagi maksudnya untuk kalian-kalian yang mungkin STW ya kan, udah nggak muda lagi gitu kan, tapi punya mimpi pengen jadi pekerja seni. Kalau menurut gue juga nggak ada batasan usia sih ya untuk pekerja seni. Jadi kalau misalnya memang lu wah gue udah umur segini, gue juga udah nggak muda maksudnya. Pekerja seni itu menurut gue pribadi ya gitu ya, itu nggak akan ada matinya. Betul. Seandainya orang udah meninggal pun karyanya, seninya akan selalu di. Betul. Gue aja maksudnya sebelum gue maksudnya kerja silakan sebelum gue di dunia peran juga kan gue pekerja kantoran maksudnya kan, pekerja kantoran gitu di silakan Gak ngeselin banget ya. Dan memulai ini bukan dari usia yang belasan tahun gitu kan, maksudnya nggak yang dari muda banget juga, tapi buktinya alhamdulillah banget ya, teriring dengan doa, usaha gitu kan, dan mungkin memang gue hoki gitu kan. Alhamdulillah gue ada di titik sekarang ya, meskipun memang masih banyak banget mimpi gue yang belum kesampaian gitu kan. Banyak banget cita-cita gue yang segala pengen main film lah, gue pengen cobain sinetron dengan genre yang lain lah gitu. Tapi gue udah bersyukur banget gue udah ada di titik sekarang ini. Jadi buat lu pada yang baik mau muda kek, mau STW kek, cobain deh, lu pengen apa, lu coba dulu deh. Kalau lu nggak coba, lu nggak akan tahu kemampuan lu itu bisa sampai di mana. Dan lu nggak akan tahu peruntungan lu bakal di mana ya. Benar. Intinya tuh kalian tuh harus berani coba, berani takut maksudnya gitu. Kalian harus berani jatuh, berani itu sama juga kayak misalkan kayak buka usaha. Kalau buka usaha kan ya lu harus terima resikonya, mau itu nanti hancur kayak mau atau apa kayak mau nanti sepi atau apa ya, namanya juga kita buka usaha kan, karena tiap hari juga orang setiap pekerjaan atau setiap usaha kan memang pasti punya tingkat resikonya masing-masing. Kita jalan bisa kesandung. Betul. Benar. Betul bang. Iklan dulu. Nah itu yang bikin kecanduan itu suara itu tuh, kedengeran kan ya? Suara ini suara sakral. Hai. Nah sekarang gini kak, penanya nih. Bayar. Ini belum bayar. Ini belum bayar. Sorry, maaf. Oke. Nah, mau nanya nih kak, kakak kan anaknya ada 2 dan sudah beranjak besar lah kayak gitu. Betul. Ada nggak sih keinginan kakak untuk anaknya ngikutin kakak sebagai public figure, atau kakak malah melarang mereka untuk masuk ke dunia public figure? Kalau keinginan terus terang aja, gue pengen anak-anak gue, bukan anak gue, mungkin mungkin kalau nggak dua-duanya, salah satunya ada yang terjun di dunia seni peran. Ya mungkin salah satunya karena gue ngerasa seandainya gue memulai ini dari lebih muda dan didukung dengan fasilitas orang tua yang memadai, mungkin gue akan ada di tingkat yang jauh lebih daripada yang sekarang. Jadi gue kayaknya ambisi egois ya sebenarnya gitu maksudnya. Jadi gue pengen seandainya anak gue ada yang berminat ke arah dunia seni peran, mungkin gue akan lebih bisa mensupport dia karena gue udah terjun duluan. Gitu. Tapi di sisi yang lain, gue juga termasuk ibu era sekarang.
ibu modern. Maksudnya gue nggak mau anak gue jadi seseorang seperti kemauan ibu atau bapaknya. Iya. Gue pengen dia punya pilihannya sendiri. Jadi kalau misalnya memang nanti gue lihat anak-anak gue ada yang minat bakatnya itu ke arah seni peran atau seni apapun, khususnya seni peran gitu kan, mungkin gue akan memfasilitasi dengan maksimal karena gue tahu itu dunia gue. Iya. Ya nggak sih? Iya. Benar. Tapi seandainya nanti anak gue nggak berminat ke arah sana, mungkin dia punya minat yang lain, gue juga pasti akan support dia dengan Iya, cara betul. yang beda. Ya karena mungkin kan misalnya tiba-tiba dia mau jadi dokter gitu kan, ya paling kan gue bisa mensupport dengan cara memfasilitasi pendidikan gitu kan, dan lain-lain semaksimal mungkin, tapi nggak bisa ngasih jalan. Ya. Karena gue kan nggak paham, gue bukan dokter. Tapi seandainya dia minatnya ke seni peran, ibaratnya kan gue bisa memfasilitasi secara pendidikan, biaya dan lain-lain. Bisa jadi juga gue membuka jalan jalan, dia, iya, ya nggak sih? benar. Karena ini dunia gue Ya. gitu. Berarti nggak ada larangan Nggak. untuk ini kan. Biasanya juga ada tuh yang public figure nggak pengen anaknya untuk jadi public figure juga. Nggak. Iya, tapi kayak berarti kasih kebebasan tapi ada batasnya. Betul, Benar, betul. benar. Dan kami ini kan juga punya adiknya juga seorang public figure. Betul, ya kan? betul. Itu pernah gak sih kalau di rumah gitu kan sama-sama main sinetron ya? Di rumah nih berdua nih sama dia kayak belajar acting gitu di rumah. Kalau belajar acting secara maksudnya acting beneran belajar gitu berdua, Iya, enggak betul. sih, enggak pernah. Tapi kalau saling memberikan kritik dan Kritik, saran, iya. Jadi misalnya gue main di sinetron apa gitu, dia main di sinetron apa, ntar pas gue ngeliat tayangan, gue ngeliat ada yang canggung, ada yang Iya. ada yang kurang gitu. Gue Iya. kasih tahu, lu kayaknya kurang deh di sini, lu harusnya penempatan emosinya nggak Iya. begitu deh gitu. Atau ya begitu juga sebaliknya gitu. Kalau misalnya dia lihat ada yang kurang dari gue, ya ntar dia pasti kasih tahu gue gitu. Atau misalnya nih kita mau casting buat peran A misalnya, biasanya kan disuruh bikin video gitu kan. Iya. Nah biasanya ntar gue yang bikinin adik gue, Oh, adik gue iya. yang bikinin gue. Oh, saling Jadi inilah bahu iya membahu. saling support. Iya jadi karena kita di dunia yang sama, jadi kan kurang lebih kita tahu misalnya lu kurang deh nih, lu di sininya kurang deh, ulang-ulang take yang kedua deh, kayaknya ini Iya. kurang bagus deh gitu. Enaknya gitu ya karena dunianya Enaknya sama. begitu, benar. Gitu. Dan alhamdulillahnya gue sama adek gue akur banget, nggak ada yang iri-irian maksudnya. Kan ada juga kan maksudnya Ada. mungkin Udah iya. lagi naik-naiknya kok ke gue nih. Iya, aja. ada itu nggak ada banget di gue Bagus dan ya, adek gue jadi kayak saling saling support mendukung, banget. iya. Benar. Pernah gak sih? Belum pernah satu frame ya? Satu belum pernah. Belum pernah. Baik di iklan maupun di sinetron belum pernah. Tapi mau gak satu frame? Canggung gak? Enggak sih. Sebenarnya bukan canggung ya, tapi gue nggak kebayang aja sih kalau satu frame sama dia tuh ceritanya apa ya? Iya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Dia kan juga pernah main sebagai bininya preman. Tapi dia lebih ke ini loh, kami lebih ke tolak belakang sama kami. Emang bener, Kalau bener. kami kan lebih ke Iya. kayak egois nih galak Betul, gitu. betul, Sedangkan betul. dia kan lebih kayak kalem. Iya. Bener. Iya, kebetulan gue sama adek gue tuh baik di dunia nyata maupun di dunia maya itu punya karakter dan pembawaan yang beda jauh banget. Iya. Jadi dia yang lebih kalem, lebih kecenderungannya tuh looknya tuh look lembut gitu. Nah kalau gue kan lebih yang ekspresif, Iya. lebih yang aktif gitu. Aktif Jadi banget. secara pemilihan peran pun ya mungkin itu juga yang bikin gue sama adik gue tuh nggak pernah iri-irian, nggak pernah bentrok masalah kerjaan karena memang karakter kita berdua tuh beda banget. Punya kelebihan masing-masing. Iya, jadi mungkin misal di sinetron A nih, perlunya dengan karakter begini, ya udah pasti nggak mungkin milih gue, pasti milih adik gue, Adiknya. karena gue sama adik gue karakternya udah beda banget. Bener. Seandainya ada perlunya ibu-ibu cerewet gini, nggak mungkin adik gue karena karakter dia jauh banget, pasti orang itu pasti milih gue, Iya. kayak gitulah. Karena karakter dan pembawaannya beda, jadi ya sejauh ini sih, alhamdulillah lah aman terkendali Aman. semua. Gitu. Ya begitu deh. Ini ada pertanyaan nih kami Mm-mm. dari teman-teman kan ya, Mm-mm. dari Ratu Titik Zahra. Mm-mm. Buat kami bagaimana caranya ini membagi waktu, kan namanya kami kan seorang public figure ya, pasti ada capeknya juga dong. Betul. Pengen main. Gimana cara membagi waktunya ketika ini udah ada janji tiba-tiba sama teman, terus tiba-tiba ada tambahan callingan, itu gimana tuh cara nanggapinnya dia? Nah, alhamdulillahnya gini, semua teman-teman gue adalah teman-teman yang paham banget pekerjaan gue itu adalah pekerjaan yang cukup menyita waktu. Iya. Dan waktunya itu mendadak-mendadak. Jadi, gue memang dari dulu membiasakan diri untuk tidak janji. Jadi misalnya kayak sama lu berdua nih, misalnya gue lagi nggak libur syuting, ke Hami bisa nggak sih ke Hami bantuin gini.
misalnya itu bukan jadwal libur gue pasti akan jawab, gue bisa bantu lu tapi gue nggak bisa janji gue bisa datang. Iya. Ya, jadi kalau nanti lu memang misalnya nih kayak teman gue nih ada mau bikin acara apa gitu kan, perlu Iklan. jadi jangan sampai lu namanya marah nih. Ayo. Apa kita pindah ke situ aja kali ya? Raisa bukan namanya Raisa. Aduh ya Allah. Ya jadi misalnya kayak ada teman gue nih mau acara wedding, dia minta gue untuk jadi MC gitu ya. Ya gue pasti akan jawabnya, lu harus punya MC cadangan. Jadi apa namanya? Lu harus sorry bukan nggak bisa juga sih. Apa namanya? Jadi bukan MC cadangan justru. Lu harus punya MC utama. Jadi saat acara lu punya MC utama. Seandainya nanti waktu gue bisa, gue akan datang. Gue pasti akan usahain untuk datang. Tapi gue nggak bisa janji karena ritme kerja gue kan ya tahu sendiri lah ya. Iya. Callingan besok datangnya jam 2 pagi. Wah, mohon maaf. Jadi saya nggak tahu besok syuting apa enggak gitu. Kalau nggak jam 2, jamnya jam 4. Kan? Tahu lah ya. Jadi itu alhamdulillah banget sih. Jadi teman-teman gue paham banget. Besok ada kumpul-kumpul ya Mi. Ya udah lu kumpul aja dulu. Jangan nanya gue bisa apa enggak. Kalau gue bisa gue pasti datang. Tapi kalau gue nggak datang berarti memang bener-bener nggak memungkinkan. Iya. Gitu. Begitu deh. Kami nih udah gimana ya memperhatikan perbedaan kedai ini. Nah, nih owner-owner kita bahkan kita di sini juga kadang kan diskusi nih. Masukan-masukan apa nih kedai mau digimanain lagi ya, mau ditambah apa lagi ya. Ada masukan nggak buat owner-owner Iya. sini? Apa sih yang kakak pengen Tambahan, sampaikan, tambahan. tambahin pendapatnya kayak gitu? Apa ya sebenarnya sih kalau menurut gue untuk perkembangan kedai kopi panas dingin tuh dalam kurun waktu setahun itu udah pesat banget sih. Iya. Maksudnya kalau ditanya ada kurang jadi kalau ditanya apa namanya perlu perubahan apa lagi, gue juga sebenarnya terus terang rada bingung. Apalagi ini perubahan yang sekarang itu menurut gue termasuk perubahan yang cukup ekstrim. Iya. Dari perubahan Cepet bentuk banget ya. ya. Oh, ini nyaman banget loh sekarang, bener-bener jadi kayak kafe banget gitu. Lu mau nongkrong di dalam enak, lu mau nongkrong di luar enak. Termasuk sofa yang gue dudukin ini, gue kan tipenya tipe yang penasaran ya kenapa ini dipasang sofa. Ternyata ya itu maksudnya untuk membuat nyaman apa namanya pengunjung-pengunjung yang mungkin usianya sudah tua renta seperti saya. Waduh, lebih kayak lebih orang Rusia lah di sini. Ya jadi maksudnya yang kayak gitu-gitulah, maksudnya mereka pikirin gitu. Oke, Iya, mungkin biar orang tua matang-matang ya orang tua lebih nyaman kalau tempat duduknya tuh lebih inilah Cozy, lebih cozy kayak gini, lebih empuk, ada senderannya, nggak kayak anak-anak muda yang bisa duduk-duduk di bangku-bangku kayu yang duduk tegak begitu ya kan. Jadi kalau misalnya ditanya gua mau ada kritik dan saran apa, ya paling itu ya cemilan lah ya. Iya, kurang ya. Tambahin cemilan kayaknya asik banget tuh. Tenang, itu akan Sama live music. Wah, itu kalau ada malam minggu ada iya. live music itu asik banget sih. Jadi apalagi ya buat kalian tahu ya, di sini tuh musisinya banyak banget. Asli. Banyak banget. Jadi sebenarnya kalau mau dibikin apa namanya reguler gitu, setiap malam minggu sama malam Senin tuh ada live music itu pasti Iya. Tunggu nanti. Anda setuju nggak kira-kira? Ayo. Karena kan kita juga dulu sempat Gua yakin. bikin ya. Ini udah ada yang belum yang kasih masukan begini? Belum ada. Belum ada ya. Kami nih. Lu harus like sampai 500.000 like biar di-okein sama para owner muda itu. Nah, setuju gak kalau ada live musik? Harus setuju like ya. videonya, komen Harus juga, lah. subscribe juga. Iya. Biar nggak sepi-sepi banget lah ini. Bener, enggak Udah bagus. Soalnya gini loh, maksudnya alat musik di sini ada, Iya. ya nggak sih? Iya. Gitar ada, itu apa tuh? Yang kayak Kajon. digendung gitu. Nah itu ada, penyanyinya banyak, pemain gitar banyak, yang mau nyanyi selain penyanyi juga banyak gitu kan. Dan tempatnya tuh apa namanya memungkinkan banget untuk bikin live music di sini. Jadi Iya. kayak sayang banget sih kalau nggak Sayang dibikin banget sih. kalau nggak ada Iya, sih. sayang banget sih. Tapi emang kemarin kan juga udah ada pikiran kan kita kan mau buat, cuman ya nantilah tunggu akan banyak perubahan sih di sini kopi panas dingin. Ditunggu banget. Makanya doain buat kalian semua, semoga
ini semakin lancar juga kopi panas Amin. dinginnya, semakin sukses lagi, banyak perubahan-perubahan lagi. Yakin sih gue, maksudnya gue yakin banget selama kedai kopi panas dingin ini dikelola dengan serius, disupport sama teman-teman kayak lu pada nih, Bani, Mukti sama Selika ya, Bani, Mukti sama Selika disupport sama teman-teman macam jelas dong kalau barista kita ya kan. Ini tidak tergantikan kalau yang ini. Emang justru mau diganti dia. Oh, guys, ada bocoran katanya si Jiwa mau Bakalan diganti sama diganti. barista cewek. Jangan bilang-bilang ke Jiwa. bulan ini Jiwa bakal balik lagi ke Makassar. Jiwa udah dibeliin tiket pulang kampung, nggak dibeliin tiket balik Jakarta. Gue dengar. Pasti kalian pada setuju kan? Iya, tapi benar, gue pengen banget ada live music di sini. Kalau ada live music di sini, gue yakin banget Gue ini. pengen banget bahasa cewek. Anjing. Tapi boleh juga sih, Wak, biar lebih makin hidup lah ya. Iya. Ini udah enak banget kayaknya, Wak. Lu jahat banget jadi orang ya. Bukan, ini kan udah hampir setahun ya. Gua tiap nemenin lu, ya Allah, asik. Enggak, banget. lagian ya asal kalian tahu ya, Jiwa tuh udah agak-agak mencurigakan loh. Gua tadi tuh lihat ya. Dari mana? Dia nih, lu begini, gini ya. Ini kopinya. Iya. Mampus ya lu. Kami. Mampus ya lu. Ini berapa juta nonton? Cowok guys. Cowok. Ya Udah Allah. parah. Lu udah parah sih, Gue Wak. gue bad boy sekarang kak. Gue udah bad boy tuh. Lu boleh lihat dong, gila lo kalungnya lo berapa lo mahalnya luar biasa lo ya lo. Bruno Mars. Gila, asli Bruno banget ya. Bruno. Itu buat siapa, Wak? Buat gue ya? Buat gue ya? Tuhan. Buat gue kali. Kami, terima kasih banget kami sudah mampir-mampir ke sini ya. Sama-sama. Sering-sering lagi main-main ke sini. Oh, senang banget. Dan buat semuanya nanti tunggu lagi, masih banyak lagi kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama kami sudah, mungkin sama yang lain. Mungkin kalian juga bisa langsung komen siapa mintanya sama siapa, ya kan? Benar. Kita maunya sama siapa, nanti juga Jiwa bakal balik lagi karena kan lagi banyak customer juga, jadi Jiwa nggak bisa ikut hari ini. Betul, gitu. Ini banyak motivasi dari Kahami, banyak Iya. mengajarkan, bukan mengajarkan sih, lebih kayak Sharing ya, Sharing, pengalamannya. kita sering sharing kok tiap. Terus semangatnya untuk anak-anak muda, untuk kita semua yang nonton kayak gitu, ini banyak banget nih. Jadi ambil hikmahnya dari podcast ini, Betul. jangan cuma di gimana ya? Ambil positifnya lah ya. Ambil positifnya kayak gitu. Makasih banyak buat Kahami, sukses selalu. Sama-sama. Semoga podcastnya Kopi Panas Dingin sukses ya kan. Amin, Makin Allah. banyak yang subscribe ya kan. Amin. MC kita ini, pembawa acara kita ini apa sih namanya? Panas Dingin Channel Panas dong. Dingin. Panas. Ngomong-ngomong, dari tadi ngobrol udah subscribe belum? Belum subscribe. Gimana sih? Udah ngobrol di sini. Oh, abis ini gua pasti subscribe. Langsung subscribe ya? Iya dong. Langsung Lah kan ini like. podcastnya baru ya Iya. kan. Iya, jadi buat kalian yang mungkin pengen sharing-sharing entah sama gue entah sama yang lain ya kan, boleh banget tuh Iya. di komen tuh nanti ya di bawah videonya. Ingat ya, nggak boleh canggung semuanya. Bener, Kadang gue juga tanya mikirnya aja. dulu awal-awal tuh canggung, kayak aduh mau ngobrol nih sama orang yang lebih ini, sama artis kan kayak canggung Gua gitu. kayaknya Cuman di sini kayaknya lebih banyaknya kalian tuh lebih kayak ngerangkul gitu dan kayak kita saling sharing sih Iya, tiap malam benar, juga benar, saling sharing. iya. Makanya jangan kalau sampai canggung sama yang anak-anak muda lu deketin gua aja dulu. Iya. Gua akan membuka akses untuk deket-deket sama mereka ini. Bisa lah. Tenang aja. Kalian diajak muter-muter keliling tempat. Dan gini, buat customer yang sering kesini, sering main kesini, nanti kita ajak podcast juga. Oh, Kayak gitu. Iya, Oh, nanti iya, juga bakal benar, ada benar, dan benar. nanti juga bakal Buat ada review-review live musik ya. juga. Ya, kita ajak masuk ke channel kita nanti. Betul, Makanya betul, sering-sering betul. kesini, main kesini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Kita Jangan sharing. lupa sering-sering komen juga di podcastnya Kopi Benar. Panas Dingin ya kan. Siapa Iya. tahu ya kan tiba-tiba lu kan di DM ya dibalas komenannya, komenannya. dibalas komenannya. Ayo kita mau bikin podcast bareng. Cie. Terus barengnya sama siapa? Sama Mukti, Arban Iya. Yasis. Luar biasa. Dan yang kalau mau bisa nyanyi
nyanyi nanti bisa cover langsung sama Oh, Jiwa. sama Jiwa ini juaranya yang Jiwa ini. bukan lagi ya. Luar biasa. Rajanya cover dia. Mohon maaf, gue mau cover sama Jiwa. Udah booking dari 2 tahun yang lalu mau diadenin, mohon maaf. Mohon maaf, saudara-saudara. Belum kenal Mohon sama maaf. sekali. Iya, saya Ini mau. kedai belum buka. Iya, oh belum ya? Oh ya, maaf. Oh ya salah berarti kalau gitu. Salah Kami. ingatan saya. Satu kata buat panas dingin terakhir. Satu kata buat panas dingin. Iya. Sukses. Wis, amin. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di next videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe karena makin banyak kalian subscribe, makin sering juga kita bikin konten-konten yang seru-seru juga. Betul, makin berkembang ya kontennya ya. Amin. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum.